Saat Ramadan, Majelis Ulama Indonesia terus menyerukan boikot produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Kekejaman Israel yang melakukan genosida terhadap warga Gaza Palestina harus dihentikan dengan mengurangi pendanaan yang mereka dapatkan dari penjualan produknya. Apa yang dilakukan seruan selama ini, kekuatan politik, kekuatan diplomasi ternyata tidak mampu. Maka kemudian yang dilakukan adalah mengurangi pasokan dana, dalam hal ini adalah produk-produk Israel itu yang dilakukan. Lah, bagaimana cara melihat produk-produk itu? Di seruan itu juga disampaikan bahwa masyarakat punya kesadaran sendiri untuk bisa mencari informasi yang valid terkait dengan mana-mana produk yang jelas-jelas ini adalah produk Israel dan produk-produk yang terafiliasi memberikan dukungan pada Israel. Sementara itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menimbulkan polemik di masyarakat. Dukungan untuk memboikot banyak disuarakan oleh berbagai golongan. Namun jangan sampai boikot ini salah sasaran dan justru merugikan pihak lain. Setuju atau enggak saya belum punya datanya ya. Maksud saya gini, mari kita berpikir agak cerdas gitu ya. Pertama adalah apakah dengan himbauan boikot itu tuh hubungannya sampai akhir ya bisa mendesak Israel dan akhirnya objektif kita untuk menghentikan hal-hal yang melanggar HAM itu sampai semana hubungannya, sampai semana efeknya, itu yang saya belum tahu datanya gitu ya. Boikot sampai sekarang sih sebenarnya. Kalau aku pribadi sih setuju ya, apalagi gak usah ngomong tentang agama deh, sesama manusia. Kalau lihat tentang genosida yang terjadi, menurut aku kita salah satu cara berkontribusi untuk membantu mereka ya dengan memboikot sih. Yang terjadi di sana kan masih terjadi sampai sekarang ya, belum berhenti. Semoga dengan kita memboikot, dana ke sana semakin berkurang, semoga perangnya juga berhenti ya. Menjelang Ramadan, Majelis Ulama Indonesia secara resmi memberi label haram pada kurma Israel. Mengingat kurma adalah salah satu makanan paling dicari saat puasa. Saat ini mayoritas kurma Indonesia didatangkan dari Mesir. Lalu sejauh mana dampak boikot produk Israel bagi dunia usaha dan ekonomi RI? Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, kita sudah dengar bersama pada tayangan sebelumnya. Seruan boikot produk Israel itu terus menggema. Bahkan kita ketahui bersama MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan atau memakai produk Israel maupun yang terafiliasi dengan Israel agar pendanaan mereka ini berkurang. Lantas apakah dampak dari boikot produk Israel ini? Kita akan mendiskusikannya di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Pak Niam. Selamat malam, gimana kabar? Sehat-sehat? Sehat selalu, Bapak. Selanjutnya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Sarman Simanjorang. Bang Sarman, apa kabar? Sehat selalu, selamat malam. Siap. Selanjutnya Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dan juga bergabung secara virtual pemirsa, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Is Karim. Pak Karim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Is. Baik, saya langsung mengawali kepada Pak Niam terlebih dahulu dari MUI. Kita sudah saksikan Pak tayangan bersama tadi seruan boikot produk Israel ini semakin menggema, semakin mengemuka. MUI sendiri kembali menegaskan lagi masyarakat agar tidak menggunakan produk Israel ini. Apa Pak alasan utamanya Pak? Terutama di bulan Ramadan ya Pak ya? Ya, terima kasih. Ini ada dua momentum ya. Momentum yang pertama, serangan Israel kepada Palestina itu masih terus berlanjut, bahkan membabi buta. Korban terus berjatuhan tanpa ada peri kemanusiaan di dalamnya, nyawa-nyawa melayang tak berdosa. Tentu ini harus mendatangkan solidaritas yang lebih di kita dalam ikatan kemanusiaan. Kemudian yang kedua ada momentum Ramadan, di mana masyarakat Muslim khususnya akan meningkat dalam hal konsumsinya, kemudian diikuti oleh momentum Idul Fitri, biasanya ada hampers, ada belanja terkait dengan goods ya, maka momentum ini harus
optimalkan untuk kepentingan pelaksanaan aktivitas ibadah yang hubungannya adalah personal. Dalam konteks ini adalah puasa Ramadan dan juga berbagai aktivitas ibadah yang lain. Di sisi yang lain meneguhkan soal solidaritas sosial kita. Maka MUI kembali mengingatkan mengenai peran dan tugas tanggung jawab kemanusiaan kita, melakukan pembelaan terhadap upaya kemerdekaan dan juga kemanusiaan yang bersifat universal. Dan karena Israel menjadi pelaku kriminal, tindakan terorisme, tindakan genosida yang menghilangkan nyawa sekian banyak orang, maka atas nama kemanusiaan juga kita melakukan perlawanan. Perlawanan dari sisi politik, Presiden secara tegas menyerukan untuk pembelaan total terhadap kemerdekaan Palestina. Di berbagai fora internasional, di PBB, bahkan Menteri Luar Negeri secara tegas meminta peradilan kriminal internasional. Ini langkah politiknya. Kemudian langkah sosialnya, masyarakat memberikan dukungan yang luar biasa, termasuk juga dukungan bantuan kemanusiaan. Saya kira Indonesia bagian dari negara dan juga bangsa yang terdepan di dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Sampai hari ini MUI, kemudian Basnas dan juga seluruh elemen masyarakat bergerak. Tidak cukup itu, kemudian ada soal ekonomi. Dan ini ternyata sejak fatwa diterbitkan di November 2023 itu memiliki efektivitas di dalam mengurangi pendapatan pihak-pihak yang diindikasi terafiliasi dan juga memberikan pendukungan terhadap tindakan genosida, baik secara finansial maupun secara militer. Datang ke Majelis Ulama Indonesia, beberapa pelaku usaha di situ didiskusikan, memang secara khusus kami menetapkan fatwa itu dalam rangka pemihakan terhadap kemerdekaan Palestina. Tidak mengadres satu produk tertentu, tetapi setiap produsen yang melakukan pemihakan terhadap tindakan terorisme dan juga genosida oleh Palestina, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, pada saat itulah tentu fatwa tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Begitu ada pelaku usaha yang secara nyata dia sama sekali tidak terafiliasi sebagaimana maksud fatwa dan dia terkena dampak, MUI bersama-sama pelaku usaha tersebut untuk melakukan klarifikasi. Tetapi kalau memang dia baik langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam aktivitas terorisme yang dilakukan oleh Israel, ada beberapa langkah. Ada Q&A yang memberikan penjelasan di dalam fatwa yang sudah diterbitkan. Intinya sebenarnya kita tidak mengharamkan produk seperti yang tadi teasernya, tidak mengharamkan kurmanya. Kurmanya tetap halal. Tetapi membeli barang dari produsen yang terafiliasi terhadap aktivitas terorisme, aktivitas genosida, itu yang terlarang. Artinya muamalahnya tidak kepada zat. Pengharaman di sini haram li ghairihi, bukan haram li dzatihi. Saya kira kalau sudah dikasih di meja kita, misalnya ada kurma, ya nggak perlu lagi ditanya. Karena kurma zatnya adalah haram. Yang kurma halal. Yang haram itu adalah kita membayar uang, uangnya menghasilkan keuntungan, keuntungannya untuk kepentingan perang, memerangi kemanusiaan. Urutannya begitu. Oke. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kurma dan juga produk-produk lainnya, saya ingin ke Bang Sarman terlebih dahulu. Kalau tadi Pak Niam sudah mengatakan ini seruan ya, untuk tidak menggunakan produk Israel maupun yang terafiliasi sudah dilakukan sejak bulan November, sudah mulai terasa manfaatnya, perubahan di dampak-dampak ekonominya. Kalau dari pengusaha sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita dari Kadin tentu bijak dalam menyikapi ajakan tersebut dalam hal ini. Kami sebagai mitra strategis pemerintah tentu akan fokus ya menjaga bagaimana supaya ekonomi kita tetap mampu tumbuh produktif,
bagaimana supaya daya beli masyarakat kita juga tetap baik. Misalnya dalam hal ini, yang jelas bahwa kita dari Kadin juga mengecam keras adanya tindakan kekerasan, intimidasi, apalagi penjajahan di atas dunia, misalnya di belahan dunia, kita akan protes. Kita juga sama ya, karena kita lihat juga bagaimana akhir-akhir ini ya kejadian-kejadian yang ada di Gaza misalnya ya, yang sangat-sangat mengeritis daripada kemanusiaan kita. Tapi kalau dari sisi himbauan untuk boikot produk Israel, tentu memang ini harus betul-betul hadir pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk memberikan suatu informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat, supaya apa yang disampaikan MUI itu betul-betul bisa selektif masyarakatnya. Karena kita tidak mau juga dengan ajakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki produk yang sejenis untuk menjatuhkan dalam hal ini. Karena kita masih ingat ya tahun yang lalu ketika MUI melontarkan hal tersebut, bahkan ada di medsos dibikin daftar seolah-olah itu dikeluarkan oleh MUI padahal tidak, ya kan? Berarti dimanfaatkan oleh produk yang sejenis untuk menjatuhkan produk yang lain. Tapi yang terjadi sampai saat ini di dunia usaha, di dunia bisnis seperti apa, Pak? Nah, kalau kami lihat memang pasti ada semacam kekhawatiran. Karena tahun yang lalu kejadian kan kita lihat bahwa ada salah satu produk minuman yang sampai 40% Pak anjlok penjualannya. Kemudian juga ada makanan siap saji juga drastis turun. Ya. Bahkan ada industri yang paling besar yang sehari-hari bisa sabunnya kita pakai, odolnya kita pakai, anjlok Pak. Padahal di sana ribuan anak bangsa juga mencari nafkah untuk rumah tangganya. Jadi memang ini pemerintah harus hadir. Makanya saya senang sekali Pak Is datang, supaya bagaimana pemerintah itu bila perlu ya mereka kan yang memberikan izin import. Ya kan tentu bisa memiliki data. Mana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang tanda kutip terafiliasi misalnya, atau produk-produk yang masuk bahwa ini diindikasi berasal dari Israel misalnya, supaya jangan sampai dengan katakanlah himbauan ini malah kita sendiri yang tanda kutip membuat pertumbuhan ekonomi kita semakin tidak maksimal. Karena kita harus bersyukur bahwa kita ini adalah salah satu negara yang ekonominya paling bagus hari ini. Tidak bisa. Itu fakta. Jepang sudah masuk resesi. Inggris sudah masuk resesi. Kita masih pertumbuhan positif dalam hal ini. Nah, apalagi menjelang Idul Fitri dan bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa Idul Fitri ini adalah merupakan perputaran uang terbesar di Indonesia. Artinya bahwa konsumsi rumah tangga yang terjadi di Idul Fitri ini sangat strategis untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini. Ini sangat besar. Ya. Jadi dalam hal ini memang apa yang menjadi himbauan MUI, kita juga menyikapi dengan bijak, akan tetapi harus betul-betul terukur. Harus betul-betul informasi yang katakanlah yang pasti, sehingga masyarakat kita jangan sampai misalnya gara masyarakat kita tidak dapat informasi yang akurat, mereka menyetop untuk membeli. Mereka tidak mau untuk berbelanja. Nah ini juga kan menggeret daripada daya beli masyarakat kita gitu. Harus betul-betul terukur dan seperti dikatakan oleh Bang Sarman tadi, pemerintah ini harus hadir tentunya di tengah dukungan kita, solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nanti saya boleh minta tanggapan langsung dari pemerintah, dari Pak Is, namun usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bang Sarman tadi, pemerintah ini memang harus hadir supaya seperti yang dikatakan tidak ada lagi simpang siur produk-produk yang salah tuduh atau salah diboikot lah, dikatakan demikian. Saya langsung tanyakan ke Pak Is. Pak Is, ini bagaimana kemudian dari pemerintah, apakah sebenarnya ada regulasi ataupun panduan lah istilahnya untuk mengatur bagaimana supaya boikot ini benar-benar efektif dan juga tidak salah sasaran tadi Pak? Ya, makasih Mbak Gita. Dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan memang memandang bahwa seruan tersebut sebenarnya merupakan ekspresi dari keberpihakan umat Muslim Indonesia terhadap perjuangan
rakyat Palestina. Nah, seruan tersebut kalau dalam pandangan kami masih dalam koridor yang dapat dimengerti, artinya dapat mengerti. Mengingat pilihan pembelian penggunaan produk ini kan diserahkan kepada masyarakat secara individu dan secara pribadi. Nah, kemudian untuk memilih menggunakan produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel yang dalam ini selaku pendukung Zionis ini dikembalikan kepada masyarakat selaku konsumen akhir atau end user. Nah, namun dalam hal ini pemerintah juga tidak mendukung kalau aksi ini kemudian si boikot ini digunakan pihak-pihak tertentu, misalkan melakukan sweeping, kemudian melakukan bullying dan sebagainya. Sweeping ini contohnya apabila ada ormas kemudian melakukan sweeping ke retail-retail modern dalam hal ini, kemudian menurunkan, kemudian menyegel produk-produk tertentu yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Nah, ini tentu ini pemerintah kan tidak mentolerir hal seperti ini. Kemudian terkait sikap pemerintah dalam hal ini memang pemerintah tidak mengeluarkan daftar atau list yang sebagaimana kita berbicara pada beberapa waktu yang lalu mengenai produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, karena ini kan perlu pembuktian yang panjang, jadi pembuktian panjang mengenai terafiliasinya itu seperti apa. Tentu ini kan membuktikan dari sisi aspek legal, nanti ini perlu dibutuhkan secara panjang. Nah, kemudian yang khawatirkan dari pemerintah ini adalah terkait dengan apabila tadi sampaikan Pak Sarman juga bahwa apabila ini juga digunakan oleh pesaing-pesaing untuk produk yang sama yang nantinya menjadi persaingan tidak sehat, karena dengan satu produk yang sama kemudian ini digunakan menjatuhkan produk yang sama, ini tentu akan menjadi persaingan yang tidak sehat buat yang buat pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab. Seperti yang sampaikan Pak Sarman juga bahwa momen ini pemerintah sedang mengalami, atau Indonesia ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, trennya cukup positif, pertumbuhannya di atas 5%. Ini juga akan apabila ini juga akan berlarut-larut, ini tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang menjadi khawatiran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Sikap kami di Kementerian Perdagangan tadi yang seperti pertama adalah tidak mentolerir apabila melakukan sweeping. Kemudian dalam pandangan kami beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha yang mengharapkan yang pertama untuk mendukung satu adalah mencegah terjadinya sweeping, yang kemudian terjadinya bullying, karena ada beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu itu mendapat bullying dari masyarakat. Tentu hal ini itu himbauan yang kami lakukan kepada masyarakat secara luas. Ini yang coba kami lakukan ke masyarakat sehingga ini tidak terjadi gitu. Karena dari laporan yang disampaikan kepada kami juga beberapa pelaku usaha tadi di samping tadi ada terjadi bullying dan sebagainya juga penurunannya itu cukup signifikan bagi pelaku usaha. Ada yang menyampaikan antara 20 sampai 30%. Ini agak lumayan buat pelaku usaha. Dan ini untuk misalkan contoh di usaha-usaha cepat saji, ini kan yang mendapat dampak ini bukan hanya merek tertentu, tapi juga yang mendukung kepada makanan cepat saji, misalkan peternak ayamnya sendiri itu kan berasal dari dalam negeri dan lain sebagainya. Ini sangat cukup signifikan seruan boikot ini, karena ini yang saya kira perlu kita ini bersama, masyarakat perlu diedukasi untuk lebih bijak dalam memilih produk. Tadi sampaikan oleh Profesor Niam bahwa ini harus mana yang haram lidhoirihi, mana haram yang lighoirihi. Dan ini yang saya pikir ini kita tentu sebagaimana pertemuan kami dengan MUI juga udah sepakat untuk sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat dan membuat question and answer
terkait dengan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak melakukan dalam melakukan pembelian atau menggunakan produk, karena yang kita ini adalah mana yang haram karena zatnya, mana yang haram ke ini. Jadi kita serahkan kepada masyarakat, tapi jangan sampai hal ini menjadi persaingan tidak sehat, kemudian menjadi kampanye-kampanye buruk buat pelaku usaha yang harusnya tidak terdampak malah terdampak. Jadi ini yang harus kita cegah secara bersama-sama. Saya kira itu Mbak Gita. Iya. Pak Is sendiri tadi sudah mengatakan bahwa sejauh ini sudah terlihat ya dampaknya para pengusaha ini juga sudah mulai berdarah-darah kalau saya mengartikannya. Bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri menyikapi ini, Pak? Ya, Mbak Gita, terus kami sampaikan tadi, jadi pemerintah melakukan himbauan karena ini untuk tadi lebih teliti, lebih bijak memilih produknya. Yang kedua juga mencegah terjadinya tadi ada swapping, sehingga ini kan mengakibatkan satu pihak yang menganggap bahwa ini bisa bisa dibeli, bisa dipakai, kemudian dihalang-halangi pihak tertentu, ini kan saling menghalangi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan himbauan tadi. Kemudian yang terakhir yang kami lakukan adalah tadi kampanye sosialisasi, mengedukasi masyarakat untuk lebih secara bijak. Dan berikutnya yang kami lakukan juga melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan KL-KL terkait. Kan ini misalkan tadi Pak Sarman menyampaikan bahwa ini bisa dilakukan penelitian sejauh mana mana yang produk-produk ini memang berasal dari Israel atau tidak. Itu pun melakukan koordinasi dengan KL-KL terkait, karena misalnya dari segi investasi ini tentu menyangkut BKPM gitu. Nah, ini kan Kementerian Perdagangan sejauh ini yang berhubung langsung dengan Kementerian Perdagangan adalah terkait ekspor impornya. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia itu kan tidak mempunyai hubungan diplomatik maupun hubungan dagang secara langsung maupun tidak langsung secara langsung dengan Israel. Jadi ini yang menjadi ini bahwa secara langsung pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik maupun hubungan dagang. Kalaupun ada produk-produk yang tadi produk Israel dari Israel ini karena produk yang masuk melalui negara ketiga, dan ini yang perlu masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa yang perlu dicegah adalah tadi salah sasaran, sampai disampaikan Pak Sarman juga ini, karena salah sasaran ini jangan sampai harusnya tidak terafiliasi kemudian ikut terdampak dengan aksi kampanye untuk memboikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel gitu. Oke, baik. Nanti usai jeda saya akan langsung tanyakan juga ke Pak Faisal. Apakah memang upaya yang sudah dilakukan pemerintah berupa himbauan, berupa koordinasi dan juga sosialisasi ini sudah cukup? Apalagi melihat ini sudah mulai berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi yang dikatakan Bang Sarman, memasuki bulan Ramadan ini perputaran uang ini akan sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana dampaknya untuk ekonomi RI nanti, Pak? Usai jeda kami kembali saat lagi, pemirsa. Saya ikutan juga, tapi tergantung keputusan MUI lagi. Tidak setuju, karena kenapa kita harus boikot ya? Karena produksi Israel itu kan juga berguna untuk banyak orang di Indonesia. Kalau aku pribadi sih setuju ya, apalagi gak usah ngomong tentang agama deh, sesama manusia. Kalau lihat tentang genosida yang terjadi, menurut aku kita salah satu cara berkontribusi untuk membantu mereka ya dengan memboikot sih. Ya, jadi let's say kalau memang itu benar, apa sih mendukung ke arah yang perang tadi atau apa, saya rasa saya tidak akan setuju ya. Karena saya jujur aja nggak tahu apakah kebenarannya itu valid. Apakah memang brand-brand ini support directly ke arah kekerasan atau konflik ya. Kalau dari aku sih memilih tetap cintai produk-produk Indonesia kali ya. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan masyarakat pemirsa. Mungkin terbelah ya, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi saya mau tanya langsung ke Pak Faisal. Ini langkah yang sudah dilakukan pemerintah apakah sudah tepat? Karena mengingat ini kan cukup berdampak. Atau mungkin bisa dijelaskan sebenarnya dampak terhadap perekonomian RI sampai sejauh ini seperti apa sih? Apalagi memasuki bulan Ramadan ini nanti, Pak. Dampak terbesar kalau dari sisi ekonomi tentu saja
Yang pertama kali adalah sektor retail ya, retail yang menjual berbagai macam barang, produk ya, dan juga jasa. Nah, jadi ini yang biasanya yang selama Ramadan juga ya, retail itu yang meningkat biasanya dari sisi penjualannya karena demand-nya tuh memang meningkat. Nah, jadi begitu ada boykot ya terhadap satu produk-produk tertentu, nah apalagi jika produk yang diasosiasikan terafiliasi ini adalah salah satu yang menjadi bagian dari keseharian daripada masyarakat, jadi begitu ada boykot jelas akan terasa ya dampaknya. Nah, oleh karena itu menurut saya tadi disampaikan bahwa di satu sisi pemerintah tentu saja mendukung upaya untuk mengakhiri agresi daripada Israel. Dan kalau kita melihat bagaimana selama ini giatnya dari Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi ya, untuk mengecam, kencang sekali. Nah, jadi ini dari sisi kebijakan luar negerinya sebetulnya harus sejalan ya dengan kebijakan di kementerian-kementerian yang lain, termasuk dengan perdagangan. Nah, ini Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan kan ini sebetulnya erat sekali ya, terutama dalam hal perdagangan luar negeri. Nah, jadi kalau sudah kencang sekali dari sisi diplomasinya, karena ini gerakan moral ya. Nah, dari sisi perdagangan juga itu tadi harus ada yang upaya untuk mendukung itu. Nah, jadi kalau hanya misalkan mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak, ini jadinya malah jadi masyarakat mungkin juga bingung. Jadinya bijak itu seperti apa? Jadi artinya ini mau boykot atau tidak gitu, yang mana? Nah, jadi paling tidak ada rambu-rambu ya daripada pemerintah yang lebih spesifik, yang paling tidak memberikan arah, tidak usah mungkin terlalu detail ya, tapi memberikan arah bagi masyarakat. Jadi misalkan saya tidak tahu, jadi ini memang perlu ada satu kapasitas dari pemerintah untuk menginvestigasi, meriset lebih jauh misalkan produk-produk yang beredar di Indonesia. Kalaupun tidak bisa mengeluarkan daftar negatif ya, atau maka daftar positif ya. Jadi artinya yang sudah jelas bukan tidak terafiliasi misalkan. Nah, paling tidak seperti itu gitu. Jadi kalau dibiarkan mengambang nanti akan berulang lagi nih. Ya, tahun-tahun depan juga begitu. Oke. Salah satu juga produk yang banyak disebutkan ini dihindari atau harus diboikot adalah produk kurma Israel. Ini mungkin Pak Liam bisa menjelaskan ya, karena memasuki bulan Ramadan ini kurma tentunya adalah produk yang sangat-sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana kemudian bisa mengartikan produk kurma ini, orang-orang tidak tahu ini produk kurma Israel yang seperti apa? Ya, terima kasih ya. Intinya bukan produknya, akan tetapi produk yang digunakan hasilnya untuk kepentingan dukungan terhadap tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Itu intinya ya. Produk bisa beragam. Seperti yang saya jelaskan tadi, keharaman di sini bukan kepada zat, bukan kepada produknya, tetapi mentransaksikan satu produk yang hasilnya digunakan untuk kepentingan imperialisme, kepentingan genosida, dan kepentingan untuk mendukung pembiayaan terhadap genosida itu. Baik langsung maupun tidak langsung. Esensinya di situ. Ketika ada orang puasa kemudian disuguhin kurma, kan nggak perlu tanya kita, kurmanya ini dari mana. Yang penting itu kurma diberikan secara halal, dari sumber yang halal. Ini bukan dari pencuri begitu, bukan hasil pencurian, ya sudah kita makan. Tetapi bagi kita yang akan belanja, kita akan beli, ketika kita tahu bahwa produk itu adalah produk dari produsen yang terafiliasi oleh agresor, maka kita stop bermuamalah, bukan mengharamkan orangnya, tetapi mengharamkan tindakannya, sehingga dengan kita muqoto'ah, dengan kita berhenti bertransaksi, diharapkan akan memberikan efek jera. Nah, ini arahnya sebenarnya ya. Kita tentu juga menyadari, tidak menutup mata atas dampak dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, banyak juga riset yang dilakukan setelah fatwa ditetapkan ya.
ada riset dari Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang menyatakan bahwa lebih dari 95% masyarakat responden ini mentaati fatwa dan kemudian melakukan belanja terhadap produk-produk itu selektif. Saya kira ini kabar baiknya ya. Artinya dari riset ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada di dalam satu saf pendukungan terhadap kemanusiaan universal, mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan mengecam tindakan Zionisme, tindakan imperialisme, tindakan genosida yang membahayakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Satu saf juga dengan policy pemerintah, policy presiden, policy menteri luar negeri. Nah tinggal nanti pelaku usaha juga demikian harusnya. Bukan hanya sekedar mengejar cuan, tetapi menegasikan pertimbangan kemanusiaan itu. Bahwa dua-duanya memiliki keterkaitan. Kadang ada juga yang hanya berpikir soal ekonomi, tetapi tidak berpikir secara utuh dan holistik pada aspek kemanusiaan yang bersifat universal ini. Saya kira hal ini juga harus menjadi pertimbangan dan satu kesatuan di dalam policy-nya. Pak Niam, mungkin masih berbicara soal kurma tadi, supaya ini tidak simpang siur. Apakah memang produk kurma Israel ini sudah ada yang masuk ke Indonesia, Pak? Karena saya bukan pelaku usaha dan juga bukan pengawas di bidang usaha, saya tidak tahu persis. Akan tetapi setelah muncul isu publik ini, pasti ada asapnya ya, ada apinya. Tadi ada asap, ada api. Kemudian masyarakat memiliki kearifannya tersendiri. Muncullah beberapa kriteria, bahkan di media sosial itu ada mengadres beberapa merek tertentu, kemudian barcode tertentu yang menunjukkan bahwa ini berasal dari produsen Israel atau yang terafiliasi. Cuma apakah itu benar atau tidak, disinilah peran pemerintah sebenarnya. Memverifikasi, memvalidasi, dan juga mencegah kalau memang itu bagian dari black campaign. Nah, dalam konteks ini pun MUI juga mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai tanya jawab terhadap fatwa. Ketika ada pihak-pihak yang menjadi korban ya, salah maksud respon publik terkait dengan implementasi fatwa ini, kita berdiskusi. Kalau memang benar, ayo kita klarifikasi secara bersama-sama. Tapi kalau memang benar, bukan berarti kiamat ini. Tahap yang pertama, ya mendeklar bahwa memang kemarin perusahaan kami dengan indikasi ABC, tapi sekarang, misalnya ada komitmen secara bersama-sama berada di dalam policy pemerintah untuk memerangi tindakan kekerasan yang ada di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Ke pemerintah, ke Pak Is. Pak Is, ini mengenai daftar produk-produk kurma tadi, ini kan kembali lagi ya, sudah ada produk-produk yang beredar di sosial media terkait dengan produk kurma khususnya. Simpang siur Pak, dari pemerintah apakah akan menindaklanjuti ini atau memang benar ada kurma Israel ini masuk Pak? Ya, makasih Mbak Gita. Jadi seperti kami sampaikan tadi, pada prinsipnya kami sih sangat mendukung. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mendukung dari aspek perjuangan ini melalui politik, melalui sosial dan melalui ekonomi. Nah, tadi terkait dengan daftar produk, memang kami belum menelusuri untuk daftar produknya. Tapi yang sekali lagi untuk memang jalannya cukup panjang. Jadi memang ini tidak hanya terkait dengan satu kementerian perdagangan. Nah, yang saling ini dengan aspek ekonomi, Kementerian Perdagangan juga tetap tidak membuka hubungan dagang dengan pihak Israel. Kalaupun ada produk yang tadi disinyalir berasal dari Israel, tentu melalui pihak ketiga, pihak negara ketiga dan sebagainya. Tentu ini perlu perlu penelusuran lebih jauh. Memang harus ada penelusuran lebih jauh. Kalau
secara umum yang disampaikan laporan kepada kami terkait dengan para pelaku usaha yang paling terdampak justru bukan produk-produk seperti itu, tapi lebih ke satu contohnya tadi makanan siap saji, kemudian produk-produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang beredar di media sosial ini diduga terafiliasi dengan Israel. Dan itu memang secara ini pada umumnya prinsip hubungan itu kan prinsip hubungan sebagai prinsipal gitu. Jadi prinsipal kepada misalnya contoh makanan siap saji kan hubungannya prinsipal dengan negara-negara tertentu yang diduga saja. Nah ini yang perlu pembuktian secara panjang kalau yang ini gitu. Nah kalau untuk produk-produk yang tadi seperti contoh kurma kita mungkin bisa kita telusuri, tapi yang ada itu adalah pasti bisa dipastikan melalui pihak negara ketiga atau pihak-pihak ketiga, karena kita Indonesia ini tidak punya hubungan baik diplomatik maupun perdagangan dengan Israel secara langsung. Mungkin itu Mbak Gita. Baik, saya nanti juga akan minta tanggapan langsung dari pelaku usaha, Bang Sarman, namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, langsung minta tanggapan dari Bang Sarman selaku pelaku usaha, Bang. Ya, tadi Pak Is menyampaikan bahwa beberapa pelaku usaha sudah datang ke Kementerian Perdagangan untuk mengadukan nasibnya lah dalam hal ini. Nah tentu harapan kami memang ini harus direspon secara cepat. Jadi kita sih sangat berharap ya misalnya Kementerian Perdagangan ya melakukan koordinasi lah dengan Kemenlu misalnya, dengan BKPM misalnya, untuk bagaimana merumuskan suatu edukasi kepada masyarakat dengan adanya himbauan ini. Agar masyarakat itu bisa selektif. Jangan katakanlah mentah-mentah melihat di medsos misalnya bahwa produk ini terafiliasi langsung misalnya katakanlah khawatir gitu. Karena kita jaga kita ini, jangan sampai dengan isu ini masyarakat kita menahan uangnya. Jangan sampai tidak membelanjakan uangnya. Nah contoh misalnya Pak Prof tadi menyatakan bahwa beberapa negara sebenarnya adalah negara-negara yang paling banyak kirim kurma ke Indonesia kan dari Arab Saudi, dari Tunisia, Yordan misalnya. Jangan sampai masyarakat kita melihat itu juga seolah-olah nanti diisukan produk Israel, jadi tidak laku, ya kan? Nah, jadi artinya ada suatu peran pemerintah yang harus secepat merespon ini dengan baik. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa isu ini juga ke depan akan terjadi gitu loh. Mungkin saja nanti tidak dari Israel misalnya. Mungkin ada perang di mana kita bikin boikot dari produk ini misalnya dari negara ini. Nah ini kan juga harus kita antisipasi dalam hal ini. Sehingga masyarakat kita dewasa menyikapi hal-hal seperti ini. Yang jelas bagi kita dunia usaha jangan sampai daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita semakin menurun, apalagi di musim Idul Fitri ini, karena kita berharap agar ini tetap produktif, bisa memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, dan yang paling penting juga adalah bagaimana agar berbagai produk-produk sejenis jangan dimanfaatkan menjadi campaign negatif untuk menjatuhkan daripada produk tertentu dengan memberikan suatu informasi seolah-olah bahwa itu ada afiliasi dengan Israel, padahal tidak dalam hal ini gitu. Yang jelas yang Prof tadi sampaikan, kami dari Kadin sama juga, sikapnya sama. Kami juga sangat mengecam adanya penindasan, penjajahan di muka bumi kita sepakat itu gitu loh dalam hal ini. Karena itu akan berdampak terhadap masyarakatnya, pasti berdampak juga terhadap ekonominya gitu. Harus ada langkah yang konkret juga. Pak Faisal terakhir silakan. Ya, di sisi yang lain pemantauan terhadap arus ekspor impor barang ini memang juga harus lebih diperkuat lagi. Karena kalau kita berbicara kurma, saya ingin jelaskan bahwa ada hubungan tidak kita dengan Israel dari sisi perdagangan, tidak ada secara diplomatik ya. Mestinya juga perdagangan juga tidak ada secara langsung. Kurma, Israel itu adalah eksportir kurma terbesar nomor 2 di dunia. Setiap tahun mengekspor kurang lebih hampir 80.000 ton. Nomor satunya Saudi Arabia. Tapi Israel kebanyakan mengekspornya ke negara-negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Rusia dan sebagainya.
Nah Indonesia sendiri, Indonesia adalah negara net importir. Ya kita tidak mengekspor kurma tentu saja. Kita impor kurma importir terbesar nomor 6 di dunia. Setiap tahunnya kita mengimpor kurang lebih sekitar 60 ribuan ton ya. Lebih ya di terakhir 2022. Nah apakah kita mengimpor dari Israel? Tidak. Tadi itu kan yang paling besar ada Tunisia, Mesir, Iran. Saudi Arabia, Iran juga ya. Nah, tapi ada beberapa memang kalau kita melihat, saya melihat data dari International Trade Center ya. Nah, ini data dilihat dari dua sisi, negara asal dan negara tujuan. Dari negara tujuan, impor Indonesia dari Israel itu tidak ada ya. Nah, tapi ada catatan di tahun 2022, ekspor Israel tujuan Indonesia. Nah itu tercatat di International Trade Center sebanyak 38 ton. Ya memang kecil, kalau dibandingkan total impor kurma kita itu 60-an ribu ton, itu 38 ton dari Israel gitu ya. Tapi artinya kan masih ada nih yang masuk ya. Dan ini memang bisa jadi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini kebanyakan juga lewat negara ketiga gitu ya. Karena negara ketiga ini seringkali juga nggak jauh-jauh dari kita, karena kita di ASEAN ini sudah free duty free ya, tidak ada lagi tarif masuk, jadi lebih gampang perdagangan itu masuk lewat negara ketiga begitu. Oke. Terakhir dari Pak Is, ini kan ada catatan juga kalau dari Pak Faisal mengatakan bahkan ada ekspor ke Indonesia sekitar 38 ton meskipun lewat pihak ketiga bisa dikatakan. Tapi bagaimana kemudian mengantisipasi supaya ini tidak semakin ada eskalasinya, Pak? Ya, singkat saja, kita Pak. tadi saya setuju dengan Pak tadi yang sampaikan Pak Sarman. Jadi ke depan memang perlu solusi bersama, karena memang tidak hanya di Kementerian Perdagangan ini. Jadi nanti kami akan mengajak teman-teman dari KL lain untuk sama-sama gimana kita menyikapi secara bijak dan menelusuri terkait dengan hal ini. Jadi kita perlu untuk bicara bersama lah, karena ini kita memang baru terbatas dengan beberapa KL-KL yang memang erat kaitannya dengan kita aja, dengan ekonomi. Jadi memang sudah berbicara, yang belum itu memang dengan BKPM tadi yang sampaikan Pak Sarman, yang perlu kita untuk bicara lebih jauh kalau dengan teman-teman BKPM menelusuri mengenai asal muasal perusahaan itu melakukan investasi dan sebagainya. Saya kira yang terakhir yang ingin kami sampaikan, seperti tadi sampaikan Pak Sarman juga, bahwa masyarakat ya kami harapkan lebih bijak, lebih teliti untuk menerima informasi, tidak menelan secara mentah-mentah informasi yang ada di media sosial, sehingga tidak terjadi salah sasaran tadi yang akhirnya terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, karena informasi yang ini bisa saja disampaikan oleh pelaku usaha pesaing yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu yang menjadi paling krusial untuk kita lakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa kita cermati bersama, tapi terima kasih sekali lagi Pak Is, terima kasih Pak Diam, Bang Sarman dan juga Pak Faisal sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum, dan pemirsa mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.